Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Ahkam Al-Janaiz wa Bid'ah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita bacakan ringkasannya dan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang telah lalu kita telah membahas tentang ma yahrumu ala aqaribil mayyit, hal-hal yang diharamkan atas keluarga yang ada anggota keluarganya yang wafat. Sedikit kita ulang bahwa beberapa hal yang diharamkan atas keluarga yang ditinggalkan itu yang pertama adalah an-niyahah. Itu adalah an-niyahah. Dan di sini ada banyak hadis yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal di kalangan umatku yang merupakan perkara jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga di dalam masalah al-ahsab. Wa ta'nu fil ansab, dan ta'an atau celaan pada nasab. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan dengan nujum. Wan niyahah, dan yang ketiga adalah an-niyahah, yakni meratap. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Maka wanita yang melakukan niyahah, jikalau dia tidak tobat sebelum wafatnya, kata Rasulullah SAW, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada 2 hal yang sangat tercela di dalam al-Islam yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. At-ta'nu fin nasab, mencela seseorang pada nasabnya. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratap atas kematian keluarganya. Dan bukanlah termasuk meratap kalau hanya sekedar menangis biasa, bersedih, itu bukan meratap. Sebagaimana telah kita sebutkan riwayat yang menyebutkan dari Ibnu Hibban dan Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal Ibrahim, anak beliau, maka beliau menangis. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma hadha, apakah ini tangisan?" Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa hadha minni, ini bukan hal yang diharamkan dalam al-Islam. Wa laisa bisaihin haqq, dan tidak disertai dengan teriakan. Al-qalbu yahzan wal ainu tadma wa la naqulu illa bima yarda rabbuna." Mata bisa bersedih, menangis boleh, dan hati juga boleh bersedih. Akan tetapi yang pasti seseorang yang berduka tidaklah boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Ummu Atiyah dan hadis-hadis yang lainnya yang beliau sebutkan. Dan di sini ada perkara yang beliau jelaskan tentang hadis yang menyatakan bahwa al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahli, bahwa si mayyit itu akan diazab dengan buka atau tangisan daripada keluarganya. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Al-Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yunah alaihi yu'adzabu bima nihi alaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang keluarganya melakukan niyahah atau meratap atasnya, maka dia akan diazab di yaumil qiyamah. Dan hadis ini menjelaskan secara singkat bahwa niyahah yang dilakukan oleh keluarga ahli mayit itu menyebabkan sang mayit tadi diazab.
Ada dua penafsiran kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Penafsiran yang pertama adalah penafsiran yang dijelaskan oleh jumhur para ulama, mayoritas para ulama, anal haditsa mahmulun ala man awsa bin nuhi alaihi aw lam yusi bitarkihi ma ilmihi bi anna an-nasi yaf'alunahu adatan. Ini adalah ancaman daripada Rasulullah SAW, maknanya dibawa atas seseorang yang tidak berwasiat. Jadi dia tidak mewasiatkan kepada keluarganya untuk meninggalkan niyahah, atau dia mewasiatkan supaya keluarganya niyahah. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kalau dia mewasiatkan, kalau aku meninggal maka hendaklah kalian meratap, bersedih, ya misalkan demikian. Atau dia tahu keluarganya nanti akan melakukan niyahah, ratapan yang diharamkan, tapi dia tidak mencegahnya lewat wasiat. Dia diam saja. Adapun jikalau dia menulis dalam wasiatnya, aku wasiatkan kepada keluargaku, jikalau aku wafat tidak boleh meratap, maka yang demikian sang mayit tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ratapan keluarganya. Dia telah berlepas diri. Adapun makna yang kedua, bahwa makna diazab tadi adalah sang mayit merasa sedih, merasa ikut tersakiti, dan itu bukan berarti ditambahkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khusus di alam barzakh, tidak sampai pada hari kiamat. Nah, ini dua makna di kalangan para ulama. Intinya, maka seorang muslim jikalau mengetahui keluarganya rentan, ya ditakutkan nanti niyahah, maka hendaklah dia menulis wasiat kepada keluarganya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan niyahah. Apa itu makna niyahah? Telah kita jelaskan bahwa makna niyahah itu adalah tangisan disertai teriakan, atau menjambak rambut, atau misalkan yang merobek baju, atau teriakan-teriakan kesedihan. Maka yang demikian itu yang dimaksud dengan niyahah, dan niyahah ini diharamkan di dalam al-Islam. Dan termasuk hal yang diharamkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah al-na'yu. An-na'yu atau kabar duka atau pengumuman akan kematian seseorang. Al-i'lamu an mautihi ala ru'usil manabir wa nahwiha. Jikalau dilakukan an-na'yu maka itu diharamkan. Yang dimaksud dengan an-na'yu adalah al-i'lam, memberitahukan secara luas di mimbar-mimbar atau di masjid-masjid, di pasar-pasar, di tempat keramaian, baik pada mereka yang berkepentingan akan mensalatkan dari kalangan keluarganya, tetangganya, temannya, maupun yang tidak berkepentingan sama sekali. Diumumkan di mana-mana, bahkan sampai memesan, atau bahkan sampai memakai jasa misalkan. Dan dulu di zaman jahiliyah, jikalau yang wafat itu seseorang yang mempunyai kedudukan, atau dia kaya misalkan, atau terpandang, maka ada seseorang yang keliling menabuh gendang. Dia pergi ke pasar, ke tempat-tempat keramaian, mengumumkan, ketahuilah wahai manusia, si fulan bin fulan, disebutkan gelarnya, keluarganya dengan penuh kebanggaan dan membanggakan, telah wafat, disertai dengan pujian-pujian. Maka hal yang seperti ini para ulama sepakat diharamkan. An-na'yu seperti ini, mengumumkan kematian, kemudian disertai kebanggaan dan pujian, dan pengumuman kematian tadi disebarluaskan, tersampaikan pada mereka yang mempunyai kepentingan untuk mensolatkan dari kalangan keluarga, sahabat atau keluarga, atau yang tidak, di kalangan luas disampaikan lewat koran misalkan, lewat televisi. Maka yang demikian ini yang diharamkan oleh para ulama. Adapun jikalau dilakukan sesuai dengan kebutuhan di masjid misalkan, atau di satu tempat yang dimana memang masyarakat di sana butuh akan pengumuman, dan dilakukan dengan tanpa pujian dan kebanggaan, hanya pemberitahuan saja, supaya mereka yang akan sholat datang, supaya mereka yang tidak tahu menjadi tahu, maka sekedar yang demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, para ulama membolehkan. Sebab itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika wafat Raja Najasyi. Beliau keluar daripada rumah beliau dan mengumumkan telah wafat Raja Najasyi. Beliau telah masuk ke dalam al-Islam. Beliau kemudian membuat 3 shaf, dan beliau kemudian bertakbir 4 kali untuk sholat al-janajah.
salat jenazah. Maka an-na'yu tadi dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan selama tidak menyerupai an-na'yu atau pemberitahuan kematian orang jahiliyah. Ya. Demikian. Naam. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alamatu husnil khatimah. Kita masuk pada pembahasan alamat-alamat atau tanda-tanda husnul khatimah. Husnul khatimah. Alamat itu artinya adalah tanda. Nah, sesungguhnya husnul khatimah itu mempunyai tanda. Dan salah satu doa yang disyaratkan untuk diperbanyak oleh seorang muslim adalah doa supaya diwafatkan di atas husnul khatimah. Thumma inna syari'al hakima qad ja'ala alamati bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatimah. Di dalam Islam ada tanda-tanda yang dengannya seseorang berhusnudzon, bahwa seseorang yang ada tanda husnul khatimah tadi insyaallah husnul khatimah biduni jazm, tanpa boleh menjazamkan, tanpa boleh memastikan. Jadi tidak boleh misalkan walaupun wafat ya, misalkan pada malam atau hari Jumat sebagai tanda salah satu husnul khatimah, kemudian ada teman tetangga wafatnya hari Jumat, kita katakan dia pasti husnul khatimah. Jazm atau memastikan seperti ini di dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang ada adalah harapan dan doa. Karena dia meninggal atau wafat pada hari Jumat, maka semoga saja ini adalah sebagai tanda salah satu husnul khatimah. Seseorang yang wafat dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapan kita adalah semoga saja. Ini adalah tanda husnul khatimah. Naam. Di atas itu maka seorang muslim tidak boleh memastikan seseorang yang wafat afil jannati au finnar. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan statement atau memastikan apalagi seseorang yang wafat dia masuk surga atau masuk neraka. Sesoleh apapun seseorang, jikalau dia wafat walaupun dengan tanda husnul khatimah, maka kita harapkan dan kita doakan. Sebejat apapun seseorang jikalau masih muslim kemudian wafat, kita ketahui bahkan dengan tanda sul khatimah yang tampak zahirnya pada mata kita, bahasanya adalah kita takutkan. Bahasanya demikian, kita takutkan dia sul khatimah dan semoga saja tidak suul khatimah. Bahasanya demikian. Maka tidak boleh seseorang memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib. Naam. Yang pertama, tanda-tanda husnul khatimah adalah nutquhu bi syahadati 'indal mauti wa fihi ahadits. Yang pertama adalah ketika seseorang mengucapkan syahadat, ketika dia akan wafat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang hasan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini kekhususan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung seseorang akan wafat. Bagaimana jikalau ketika masih hidup sehat, itu pun akan memberikan manfaat. Maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang dipahami maknanya, dicukupi syaratnya, dan diamalkan konsekuensinya, serta ditinggalkan pembatal-pembatalnya, itu akan memberikan manfaat baik ketika hidup atau ketika akan wafat, baik ketika masih sehat atau ketika saat sakit, baik ketika masih dia sehat seperti ini ataupun ketika dia sedang sakaratul maut. Keduanya memberikan manfaat. Akan tetapi ada kekhususan bagi mereka yang mengucapkan kalimat syahadat ketika saat akan kematiannya. Ini tanpa menafikan bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika masih hidup itu juga manfaat yang mempunyai manfaat yang luar biasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan man syahida an la ilaha illallah khalisan, barang siapa yang dia bersyahadat la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, dalam riwayat yang lain mustaiqinan, dia betul-betul yakin, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ahmad serta yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha." Tidak ada satu jiwa yang dia wafat, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya betul-betul yakin, kecuali pasti diampunkan dosa-dosanya. Dan hadis yang serupa itu sangat banyak. Dan di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan atas kebiasaannya. Dan seseorang akan ditutup usianya dengan apa yang biasa dia lakukan. Dan amalan yang paling menentukan adalah amalan di akhir kehidupan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan yang paling menentukan itu adalah amalan ketika akhir kehidupan. Ketika akhir kehidupan. Nah, seseorang yang ketika hidup dia biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia memahami makna la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya, mencukupkan syaratnya, dan menghindari pembatal-pembatalnya, maka akan mudah baginya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dilatih sebagaimana hal-hal dunia lainnya. Lewat latihan kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah gampang, enggak demikian. Sebagaimana hal yang demikian butuh pembiasaan. Hal yang demikian butuh pada pembiasaan dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah taala akan mengokohkan, memudahkan lisan orang yang beriman untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia. Saat kapan? Saat akan wafat, dan kelak di akhirat. Nah, kemudian hadis-hadis yang serupa beliau sebutkan itu sangatlah banyak. Karena itu maka disunnahkan untuk melakukan talqin sebagaimana telah kita sebutkan. Disunnahkan untuk mengucapkan kalimat talqin. Hadis Rasulullah SAW di mana beliau mentalqin paman beliau Abu Thalib, "Ya am qul la ilaha illallah kalimatan." Wahai am, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan talqin. Talqin maksudnya adalah mengingatkan, menuntun, mengajari mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dia non muslim. Al-thaniyatu, poin yang kedua daripada tanda husnul khatimah adalah al-mautu birashil jabin, meninggal dengan peluh di jidatnya. Li hadithi Buraidah bin al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa marid wa wajadahu bil maut wa idha huwa bi arki jabinihi. Sesungguhnya Buraidah bin Husayb suatu saat menengok saudara kandungnya di Khurasan. Kondisi saudaranya saat itu sedang sakit keras, dan dia lihat saudaranya tadi meneteskan peluh yang besar di jidatnya. Maka Buraidah bin Husayb pun menyatakan, Allahu Akbar, Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mautul mu'mini bi araqil jabin." Sesungguhnya kematian seorang muslim, tanda baiknya kematiannya salah satunya adalah ada peluh yang menetes dari jidatnya. Nah, Atsaniyatu, yang ketiga, al-mautu lailatal jumu'ati aw naharaha, meninggal pada malam atau hari Jumat. Maka Jumat ini adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari dalam sepekan, hari yang paling utama. Fa inna min afdali ayyamikumul jum'ah, hari yang paling utama dan mulia itu adalah hari
Jumat. Maka di hari Jumat sebagaimana kita ketahui itu disyariatkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian banyak berinfak dan bersedekah. Sesungguhnya infak dan sedekah yang paling utama itu adalah di hari Jumat. Kemudian juga membaca suratul Kahfi, ya, sebagaimana yang disebutkan. Begitu juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ba'da salatil asar. Sesudah salat asar sampai maghrib, kalau bisa kita tidak beraktivitas dunia. Ya, setelah salat asar di hari Jumat, kalau bisa kita tinggal di masjid, memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau berinfak, kalau belum membaca Al-Kahfi, membaca Al-Kahfi. Setelah salat asar sampai datangnya maghrib di hari Jumat itu disyariatkan untuk memperbanyak doa dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan oleh karena itu maka sebagian para sahabat dan tabi'in menyukai i'tikaf. Mereka menyukai i'tikaf pada hari Jumat ketika salat asar sampai maghrib. Naam. Wa inna fil jum'ati la sa'atun. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat. Tidaklah seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, melainkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi kalau hari Jumat ingat-ingat ya, aktivitas dikurangi dulu dunia, kemudian ya bergegas ke Jumat. Kemudian juga jangan lupa salat asar, sesudah itu kemudian i'tikaf di masjid jikalau dimudahkan. Maka salah satu tanda husnul khatimah adalah wafat pada hari atau malam Jumat. Salah satu tanda. Sekali lagi tidak mesti dan tidak pasti seseorang yang wafat pada hari atau malam Jumat dia otomatis husnul khatimah. Tetapi jikalau ada yang wafat seorang muslim pada malam atau hari Jumat, maka kita husnudzon kepada Allah dan semoga saja di husnul khatimah. Demikian. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah ada seorang muslim yang dia wafat pada hari atau malam Jumat kecuali Allah taala akan lindungi dia daripada fitnah al-qabr, yakni ya, azab di alam barzakh. Yang selanjutnya adalah al-istishhadu fi sahatil qital. Memperoleh syahid di medan perang. Jadi tidaklah ada kalimat al-qital di dalam Al-Quran kecuali konotasinya adalah berperang, mengangkat senjata. Dan tidaklah ada kalimat syahid kecuali asalnya itu dibawa pada syahid akhirat. Syahid dunia maksudnya. Syahid dunia. Maksudnya meninggal di medan perang. Demikian. Dan al-qital itu ada dua, perang itu ada dua. Yang pertama adalah at-talaq wa difa'. Perang yang sifatnya ofensif menyerang dan ada yang sifatnya defensif bertahan. Kalau menyerang maka ini wajib di bawah iman. Harus ada ya, perintah daripada waliyul amr. Harus ada perintah daripada pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh seseorang berjihad ya, sendiri-sendiri atas inisiatifnya. Adapun jihad ad-difa, membela, maka ini sifatnya spontanitas. Wajib atas setiap kaum muslimin siapapun dia untuk membela jiwanya, hartanya, dan juga keluarganya tanpa menunggu perintah dan komando daripada pemimpin. Ya, contohnya misalkan terjadi kerusuhan sebagaimana yang beberapa waktu lalu terjadi di satu tempat di Indonesia, maka atas seseorang yang terancam jiwanya, nyawanya, keluarganya, hartanya, wajib mempertahankan. Wajib untuk berjihad defensif namanya, membela. Membela. Nah, jikalau dia meninggal, maka dia diberikan gelar sebagai syahid, syahid akhirat, syahid dunia. Sebab syahid itu ada dua. Yang pertama adalah syahid dunia.
Dan yang kedua adalah syahid dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Yang dimaksud dengan syahid dunia saja adalah mereka yang berjihad di jalan Allah, wafat di medan perang, akan tetapi niatnya bukan untuk li'ilai kalimatillah, untuk mengangkat dan membela agama Allah. Mungkin karena untuk harta rampasan perang, atau supaya dia dikagumi keberaniannya, atau karena alasan dunia yang lainnya. Ini syahid dunia saja. Dan yang dimaksud dengan syahid dunia dan akhirat itu adalah mereka yang berjihad di jalan Allah ikhlas untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, atau membela dirinya, atau misalkan hartanya dan keluarganya. Maka yang demikian jikalau wafat dia syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia atau syahid dunia dan akhirat, mereka tidak wajib dikafani dan juga tidak wajib dimandikan. Nah, mereka disolatkan dan langsung dikuburkan. Syahid dunia saja atau syahid dunia dan akhirat. Dan ada syahid akhirat saja, yakni mereka yang wafat karena satu sebab yang digolongkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka mendapatkan pahala syahid. Ya, semacam nanti yang akan kita sebutkan beberapa jenisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Li syahidi 'indallahi sittu khisalin." Bagi orang yang syahid di medan perang itu ada 6 kelebihan. Dan yang dimaksud dengan syahid tadi meninggal di medan perang. Kemudian dia tidak ada jeda. Maksudnya meninggalnya memang di medan perang. Adapun kalau pulang ada sakit luka di badannya, dirawat beberapa hari, sempat makan, minum, bertemu keluarga, seminggu atau 1 bulan kemudian wafat, itu di kalangan para ulama tidak disebut dengan syahid. Jadi yang dimaksud dengan syahid itu adalah syahid di medan perang atau baru pulang langsung meninggal karena sebab luka di medan perang tadi. Adapun jikalau dirawat dulu, ya kan, berkumpul bersama keluarga, beberapa hari kemudian baru wafat, maka yang demikian tidak dihukumi sebagai syahid dunia. Maksudnya tetap wajib dikafani dan tetap wajib disolati, tetap wajib dimandikan maksudnya, dan juga disolatkan serta dimakamkan. Nah, orang yang syahid kata Rasulullah SAW mempunyai 6 keutamaan. Yang pertama adalah yukfaru lahu fi awwali duf'atin min damih. Dia langsung diampunkan semua dosanya pada awal tetesan pertama darahnya. Bayangkan. Jadi pada pertama tetesan. Misalkan jihad, perang, kemudian dia kena tebasan musuh, awal darah netes, rohnya belum dicabut, ya kan? Itu dia sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah, dan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, mata fisiknya, tempat dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada sebagian kasus bahkan diciumkan oleh Allah Subhanahu wa taala wangi daripada wangi-wangian surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaru min azabil qabr, dan dia akan diamankan daripada azab al-kubur. Dia akan diamankan daripada azab alam barzakh. Jadi diperlihatkan tempatnya di surga, maka ini akan menghilangkan sakit. Ya, makanya orang yang syahid itu dia tidak merasakan sakit lagi. Sebab sebelum ruhnya dicabut, diperlihatkan tempat dia di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diamankan daripada azab al-qabr kata Rasulullah SAW, wa ya'manul faza'al akbar, dan dia akan merasa aman dari hari kekalutan yang sangat kalut, yaitu pada hari kiamat, juga di padang mahsyar. Wa yuhalla hilyatal iman, dan akan disematkan, akan dipakaikan padanya perhiasan iman. Wa yuzawwiju minal huril ain, wa yuzawwaju minal huril ain, dan dia akan dikawinkan atau dinikahkan dengan huril ain, bidadari. Wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi, dan dia akan bisa memberikan syafaat pada 70 ahli keluarganya
yang diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah bisa mendapatkan syafaat. Naam. Daripada seorang laki-laki, daripada sahabat Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki, dia mukmin, kemudian diazab di kuburnya, apakah sebagai pengecualian? Kata Rasulullah SAW, syahid itu sebagai pengecualian. Kenapakah wafat di medan jihad bisa mengecualikan daripada azab di alam barzakh? Kata Rasulullah SAW, kafa bibarakatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya, ya, kelebatan pedang musuh di depan matanya, itu sebagai ganti daripada azab dan pertanyaan di alam barzakh. Jadi tidak ditanya orang yang syahid. Ada beberapa yang tidak ditanya. Yang pertama adalah tentu saja para nabi, dan yang kedua adalah syahid, dan yang berikutnya adalah al-majnun, orang yang gila. Ya, dari balik dia gila, sebelum balik. Jadi orang gila itu punya keutamaan juga, ya kan? Luar biasa. Dan yang salah satunya lagi adalah mereka yang syahid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Yang kelima, tanda husnul khatimah al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Ya, orang yang meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis-jenis syahid itu disebutkan oleh Rasulullah SAW banyak. Syahid akhirat, maksudnya dia dapat pahala syahid, akan tetapi di dunia tetap diberlakukan sebagaimana lazim biasanya mayit, dimandikan, dikafankan. Ya, kalau syahid tadi kan tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, dan kemudian juga cukup dikuburkan. Adapun kalau mau disolatkan, adapun jikalau disolatkan kemudian dikafankan sebagaimana layak yang lainnya, maka yang demikian diperbolehkan. Pahala-pahala syahid akhirat, yang pertama kata Rasulullah SAW, daripada Hafsah, anak putri daripada Sirin, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik menceritakan tentang kematian Yahya bin Abi Amrah, maka disebutkan bahwa dia mati dengan ta'un. Dia mati dengan ta'un. Maka kata Rasulullah SAW, at-ta'unu syahadatu likulli muslimin. Penyakit ta'un itu adalah syahid bagi setiap muslim. Ta'un itu penyakit ganas yang menyebar dengan sangat cepat dan sulit ditemukan obatnya. Itu karakteristik daripada penyakit ta'un. Apapun itu, jikalau ada wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat, sulit dicari obatnya, itu berarti adalah penyakit ta'un. Kalau kita berada di dalam, kita nggak boleh keluar. Kalau kita berada di luar, nggak boleh ke dalam. Contohnya misalkan ada satu kampung atau satu kota, di sana mewabah penyakit yang mematikan. Kebanyakan mayoritas penghuninya terkena penyakit, maka kita yang di dalam itu nggak boleh keluar, kita yang di luar nggak boleh masuk ke dalamnya. Dan jikalau seseorang wafat dengan penyakit ta'un tadi, dia mendapatkan pahala apa? Pahala syahid. Di dalam hadis-hadis yang lainnya ada banyak tambahan daripada Rasulullah SAW tentang mereka yang mendapatkan pahala syahid. Iya, mereka yang mendapatkan pahala syahid. Di mana Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yasar dan yang lainnya, bahwa syahid itu sangat banyak. Di antaranya adalah wanita yang melahirkan kemudian wafat, kemudian wanita yang sakit karena penyakit yang diderita tulang rusuknya, atau sebagian menyebutkan sakit paru-paru basah atau kanker paru-paru atau semisalnya. Kemudian seseorang yang sakit perut, ya, meninggal. Kemudian sakit al-gharik, orang yang tenggelam, kecelakaan tenggelam, atau orang yang al-harik, orang yang kebakaran, wafat, hangus badannya, atau al-hadma, orang yang terkena runtuhan bangunan.
Ini adalah jenis-jenis syahid di dalam al-Islam akan mendapatkan pahala syahid, namun mayitnya tetap diperlakukan sebagaimana kaum muslimin biasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, mungkin sampai di sini jamaah yang kita bisa sampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan nanti kita akan lanjutkan pada tanda yang lainnya insyaallah taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita, begitu juga keluarga kita dan kaum muslimin itu mendapatkan pahala dan tanda-tanda husnul khatimah ketika wafat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha. Sampai di sini mungkin apa yang kita bahas sedikit daripada kelanjutan kitab Ahkam al-Janaiz wa Bid'ah. Tafadhalu jemaah, mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Sudah masuk isya ya? Sudah atau belum? Sudah ya? Oh ya, nah. Sampai di sini dulu mungkin, semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatian yang aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.